أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك أبدا. أصحاب الفضيلة أهل سلسلة طريق قادرية نقشبندية معهد سريالaya hadir khusus Syekhina wa Muslimina wa Murabbi Arwahina Sultan Aulia fi hadha zaman Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghaus Syekhullah Maslul Al-Qadiri Al-Kamil Al-Naqsyabandi Al-Muqtaqi Al-Muwafaq Al-Mujahid Al-Qutub As-Samadani Al-Mahdi Qaddasallahu sirrahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkaran guru kita atau talqin bahasa Arab Dr. Kiai Haji Ahmad Rusdi Al-Wahab LC.MA. Alhamdulillah beliau istiqomah di kalimat 18. Semoga selalu diberikan kekuatan lahir dan batin berkah karena Quran kita. Buat Kiai Rusdi Al-Fatihah. Ikhwan akhwat yang berbahagia, bulan ini kita masuk di bulan Rabiul Tsani. Huruf ro-nya bahasa apa? Menulis di Fadhail Syuhur adalah Ar-Rain. Ikhwan akhwat yang berbahagia, setiap manusia tidak pernah atau tidak luput dari segala penyakit hati. Sekali kita melakukan kesalahan, dia akan ada nuktoh. Setiap nuktoh terus semakin banyak nuktoh, maka semakin hitam hati, semakin keras hati. Pernah suatu ketika saya pernah potong ayam, dipotong ayam itu hatinya kita black, hatinya rusak, sakit. Maka tidak beda dengan manusia. Manusia pun ketika dia banyak roin atau penyakit hatinya, sesuatu yang menutupi hati kita, lembut sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, hati akan menjadi keras. Bahkan dia bisa lebih keras daripada batu. Karena itu mesti atau wajib bagi kita untuk mengobati itu. Dan kewajiban ini bukan kewajiban kelompok atau fardu kifayah, tetapi kewajiban ini adalah fardunya fardu ain. Maka membersihkan hati ini hukumnya wajib ain. Maka kalau kita belum bertorikoh atau tidak bertorikoh, maka kita termasuk orang yang lalai, orang yang merugi karena Islamnya hanya Islam KTP. Dan ini tidak banyak disadari oleh manusia. Ketika dia pulang baru dia sadar, baru dia tahu kalau ternyata membersihkan hati atau yang bisa pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah qalbun salim, hati yang selamat dari segala macam penyakit hati.
Karena itu tidak akan bisa seseorang walaupun dia imam Masjidil Haram, sabda para sahabat, walaupun dia menteri agama, kalau tidak melalui proses ta, lam, kof, ya, nun, maka dipastikan dia tidak akan masuk ke dalam kelompok yang terjerembab dalam alam barzakh. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini adalah sebuah akidah, keyakinan kita sebagai ahli thariqah, bahwa kita yang sudah menerima talqin zikir dari guru mursyid tidak akan lewat ke alam, tidak akan masuk ke alam barzakh, tapi langsung ke alam barzakh. Bahkan kemarin para sahabat, kita ini sudah di akhirat, kita sudah di akhirat. Jadi manusia atau kita yang bahagia di dunia setelah proses talqin, ya, setelah proses talqin berarti dia surganya dulu sudah di sini. Apa cirinya? Yaitu tidak pernah terjadi, hatinya tidak pernah duka, hatinya selalu bahagia, tidak ada gil, tidak ada dendam kesumat, tidak ada kebencian dan seterusnya. Ikhwan akhwat yang berbahagia, maka beruntunglah kita yang sudah dipertemukan dengan guru mursyid untuk mencuci, membersihkan hati kita. Karena banyak yang tidak menerima kita, karena tidak masuk ke dalam mayyasya itu. Dan untuk bertemu dengan guru mursyid itu lebih sulit dari mencari seperti lebih sulit lah. Intinya akan tertutup hijab 70 hijab, kecuali kalau kita masuk dalam orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu proses ini harus terus kita jalani. Proses membersihkan hati ini, dan harus ikut apa kata guru dan tidak bertanya-tanya. Nah, ini kan sekarang ini situasinya luar biasa. Ya, kalau kita sholat di sholat umum, rugi kita. Kenapa? Karena tidak ada kunut. Kunut perintahnya sekarang sudah setiap sholat. Gak nyaman kan rasanya. Karena itu penting buat kita. Nah, dulu para sahabat pernah bersabda 10 madrasah 1 masjid gitu. Nah itu. Jadi proses membersihkan hati. Dulu zikirnya la ilaha illallah, sekarang la ilaha illallah. Dulu ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifata. Ada yang berani menambahkan? Guru-guru mursyid-mursyid sebelumnya, kalau bukan Sultan Aulia, tidak akan berani menambahkan gitu. Maka pengersa Abah jelas-jelas Sultan Aulia fi hadzal zaman. A'tini ma'aka abada. Maka cara tidak akan bisa ketebak apa-apa yang disampaikan oleh Abah, tidak keotakan. Maka kita mah ikut saja, pegang kuat-kuat, jangan protes, jangan merasa jangan sampai murtad lah gitu. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai murtad gara-gara bertanya-tanya. Ikut saja, amalkan saja amaliyah, karena tidak ada yang memperjuangkan la ilaha illallah secara sebenar-benarnya. Apalagi cirinya di era Covid, hanya di sirna rasa, hanya di apa. Dan kalau saya perhatikan, saya pernah lihat di YouTube talqin zikir
Bahkan zikir ternyata memang beda. Kalau yang pernah menerima dari seseorang wakil talqin dahulu, maka talqin lagi, karena memang ternyata memang beda. Kalau kita perhatikan, karena itu tetaplah pada koridor, ikut terus pengersaabah, jangan ragu sedikit pun. Dan ini adalah sebuah keutamaan buat kita. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Karena sedikit berarti, walaupun banyak tapi sedikit di antara yang manusia seluruhnya. Sebelum terjadi Palestina, 2 minggu sebelumnya apa sudah memerintahkan kunut nazilah, ya kan? Ternyata setelah itu baru terjadi 7 Oktober. Jadi sebelum diperintahkan Abah sudah tahu duluan apa yang akan terjadi. Semoga kita semua diistiqomahkan dalam terus membersihkan hati kita untuk selalu dekat, selalu bersama guru agung kita Syekh Muhammad Abdul Wahab Saifullah al-Maslul al-Qadiri al-Naqsyabandi al-Muttaqi al-Muwafaq al-Mujahid sallallahu alaihi wasallam. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jangan ragu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.